Steven Gerrard tegaskan, Al-Ettifaq ogah tampung Mason Greenwood. Dilansir The Sun dan beberapa media Inggris lain, sejumlah klub luar Inggris langsung bereaksi, mengetahui bahwa Manchester United telah resmi melepas Greenwood. Salah satu klub tersebut adalah Al-Ettifaq. Namun, Gerrard pun langsung bereaksi terhadap rumor yang dihembuskan media Inggris tersebut. Pria 43 tahun itu membantah bahwa klubnya berminat mendatangkan Greenwood. Berita bohong, tulis Gerrard. AS Roma login, ramaikan perburuan Romelu Lukaku. Di tengah situasinya bersama Chelsea yang tak menentu, Romelu Lukaku tak kehabisan peminat untuk menggaetnya. Terbaru, AS Roma menjadi klub anyar yang memantau sang pemain saat mereka ingin menambah daya gedor serangan. Giallorossi akan berusaha untuk mendapatkan Lukaku di jam-jam terakhir bursa transfer. Roma berharap tidak ada klub yang akan mengejar Lukaku saat ini. Pasalnya, mereka berencana untuk bergerak di akhir bursa transfer, ketika Chelsea memiliki pilihan yang terbatas. Victor Lindelof, spesial untuk Manchester United. Walau perannya berbeda, status Lindelof di Manchester United bisa dibilang sama, dengan Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Walau Lindelof bukan pilihan utama, pemain asal Swedia itu sama-sama tak tersentuh. Ten Hag sangat membutuhkan jasa Lindelof. Sebab, dua bek tengah utamanya rawan cedera. Lindelof punya kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum musim 2023, Lindelof adalah bek utama United. Dia mampu menunjukkan performa yang cukup konsisten, dan beradaptasi dengan manajer yang datang ke Old Trafford. Folarin Balogun ada di dalam daftar incaran Chelsea. Gagal mendapatkan Olis, memaksa Chelsea memalingkan perhatiannya pada sosok Balogun. Kebetulan, pemain berusia 22 tahun ini, hendak dijual oleh Arsenal. Laporan Evening Standard menyebutkan, Balogun punya gaya bermain khas, yang dibutuhkan oleh Mauricio Pochettino. Kehadirannya sangat dibutuhkan di dalam skuad. Menurut laporan yang sama, Pochettino berencana memperkaya variasi pemain di sektor sayap, agar lebih mudah melakukan penyesuaian taktikal. Daniel Peretz, solusi kiper Bayern Munchen dari Israel. Setelah perburuan yang tidak mudah, Bayern akhirnya mendapat solusi untuk posisi kiper. Bayern sudah mendapatkan kata sepakat dengan Maccabi Tel Aviv, untuk bisa mendatangkan kiper mereka, Daniel Peretz. Daniel Peretz, menyepakati kontrak dengan durasi hingga 2027 dengan Bayern. Bayern akan membayar 5 juta euro plus add-ons, kepada Maccabi. Nilai tersebut sudah disepakati kedua pihak. Peretz dalam waktu dekat ini, akan menjalani tes medis, dan bergabung dengan Bayern di akhir pekan nanti. Kejutan, MU ingin boyong Ivan Toney. Posisi penyerang tengah saat ini masih membuat bingung pelatih Erik ten Hag, saat ia mencari solusi lain di bursa Januari. Terdapat keraguan, apakah Højlund dapat bermain dalam 2 pertandingan setiap minggunya, karena masalah pada punggungnya. Namun, setan merah kini tertarik pada Ivan Toney, yang kabarnya telah melakukan pembicaraan sebelum terbang ke Amerika Serikat, untuk menjalani tur pramusim. Banding dikabulkan, sanksi kartu merah Alexis Mac Allister resmi dicabut. Sebuah kabar bagus untuk para penggemar Liverpool. Karena kartu merah Alexis Mac Allister telah dibatalkan oleh FA. Setelah banding yang diajukan klub terhadap larangan 3 pertandingan sang gelandang, dinyatakan berhasil. Pemenang Piala Dunia ini, sejatinya akan diskors untuk 3 pertandingan Liverpool berikutnya, yakni melawan Newcastle, Aston Villa, dan Wolves. Dengan banding yang sudah dikabulkan, Mac Allister akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan tersebut. Jalani operasi punggung, Pep Guardiola absen 2 laga dampingi Manchester City. Josep Guardiola, dikabarkan akan absen dalam 2 pertandingan Manchester City berikutnya, setelah menjalani operasi darurat untuk masalah punggung yang dideritanya. Man City mengkonfirmasi, bahwa Guardiola telah menderita sakit punggung yang parah, selama beberapa waktu belakangan ini. Dan terbang ke Barcelona, untuk menjalani operasi darurat, yang dilakukan oleh Dr. Mireia Ilueka. Mereka mengatakan, bahwa operasi tersebut berjalan sukses, dan diperkirakan akan kembali ke lapangan, setelah jeda internasional. Di akhir musim nanti, Allegri diklaim akan tinggalkan Juventus. Ex-presiden Livorno, Aldo Spinelli angkat bicara, soal Massimiliano Allegri.
Ia mengatakan, pelatih 56 tahun tersebut bakal cabut dari Juventus setelah musim ini berakhir. Allegri menginginkan penebusan, lalu ia akan pergi. Ia menginginkan penebusan setelah tahun yang sangat rumit, cetusnya. Lalu di akhir musim, ia akan pergi ke Arab Saudi, Amerika, atau kemanapun ia dibutuhkan, sambung Spinelli. Musim panas ini, ia menerima tawaran, tapi ia selalu bertekad bertahan untuk membuktikan kemampuannya. Bruno Fernandes dianggap tak layak jadi kapten MU. Mantan bintang Chelsea, Andy Thompson menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu bukanlah sosok pemimpin, dan mengklaim bahwa klub-klub saat ini menjadikan pemainnya sebagai kapten karena hanya untuk mempertahankan mereka. Legenda Rangers, Ali Mikois juga tidak melihat kualitas kepemimpinan Bruno Fernandes saat berada di lapangan. Dia pemain yang bertalenta, namun ketika dia mulai melambai dan menuding orang lain, sungguh mengherankan. Eksodus berlanjut, Moise Kean bakal cabut dari Juventus. Menurut laporan Calcio Mercato, Kean bakal kembali ke Inggris di musim panas ini. Klub EPL, Fulham dilaporkan tertarik merekrutnya. Fulham baru-baru ini kehilangan striker mereka, Alexander Mitrovic. Sang striker memutuskan untuk pindah ke Al Hilal di musim panas ini. Saat ini, Fulham kekurangan striker. Dan itulah mengapa Marco Silva mulai berburu striker baru di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, pilihan Silva jatuh kepada Kean, karena ia mengenal sang striker dengan baik. Manchester City batal rekrut Lucas Paqueta. Menurut laporan Sky Sports, transfer Paqueta ke Etihad Stadium sebenarnya sudah hampir selesai. Manchester City dikabarkan sudah menawar sekitar 80 juta pounds untuk jasa sang pemain. Tawaran itu sudah diterima oleh kubu West Ham. Namun, menurut laporan tersebut, City tidak jadi merekrut Paqueta karena sang pemain tersandung kasus judi. Ia dilaporkan sedang diperiksa oleh otoritas setempat karena dugaan keterlibatan melakoni kasus judi. Manchester United ajukan tawaran perdana untuk rekrut Ryan Gravenberch. Erik ten Hag sendiri yang mengusulkan MU untuk mendatangkan Gravenberch di musim panas ini. Menurut laporan Vicajes, Manchester United akan mengajukan tawaran mereka ke Bayern Munchen untuk merekrut Gravenberch. MU dikabarkan hanya akan meminjam sang gelandang di musim panas ini, karena dana transfer mereka yang tersisa tidak cukup untuk membeli sang gelandang secara permanen. Namun, MU dilaporkan akan memasukkan klausul pembelian permanen. Jabatan kapten di PSG lebih penting daripada kontrak mewah di Al Ittihad. Tidak lama setelah kapten baru PSG diputuskan, Marquinhos kedatangan tawaran dari Al Ittihad. Kontrak mewah menantinya jika sepakat bergabung. Namun, jurnalis Fabrice Hawkins memastikan, pemain asal Brasil ini tidak berminat pindah. Menetap di PSG dan menjaga amanah jadi kapten saat ini, lebih penting baginya. Tidak hanya Marquinhos, PSG pun mengakui, masih membutuhkan jiwa kepemimpinannya di tim, sekaligus servisnya. Tawaran Liverpool untuk gelandang Fluminense ini ditolak. Andre masuk sebagai salah satu kandidat pemain Liverpool. Performa cemerlangnya bersama Fluminense musim ini, jadi alasan mengapa Liverpool ingin merekrutnya. Apalagi, Andre punya statistik yang oke. Kebetulan, Andre juga punya klausul 40 juta euro dalam kontraknya. Sayangnya, Liverpool cuma berani menawar 30 juta euro, atau sekitar 498 miliar rupiah untuk menebus Andre. Dikutip ESPN Brasil, Fluminense menolaknya mentah-mentah. Gabriel Magalhaes diincar Real Madrid, Arsenal, maaf, gak dulu. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal sudah memantapkan hati untuk tidak menjual Gabriel di musim panas ini. Situasi ini disebabkan stok bek tengah Arsenal di musim 2023-2024 ini cukup terbatas. Jadi, jika mereka kehilangan Gabriel, mereka harus mencari penggantinya. Situasi ini semakin sulit karena bek mereka, Jurrien Timber juga baru-baru ini cedera. Jadi, mereka ogah melepaskan Magalhaes. Real Madrid, siapkan tawaran akhir bulan untuk datangkan Mbappe. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Madrid tengah menyiapkan tawaran akhir untuk Mbappe.
Kemungkinan, tawaran itu akan dilempar ke PSG pada 29 Agustus. Kabar ini disampaikan oleh media Jerman, Bild. Diyakini, bahwa Madrid menyiapkan angka fantastis, yaitu sekitar 120 juta euro demi mendapatkan Mbappe. Memang, angka tersebut belum sesuai tuntutan PSG, yang memasang harga 150 juta euro. Namun, PSG berada di situasi sulit, mereka bisa saja terpaksa menerima tawaran itu, daripada kehilangan Mbappe dengan cuma-cuma. Bernardo Silva memilih setia, resmi perpanjang kontrak di Manchester City. Perlu waktu dan upaya yang tidak sedikit, untuk meyakinkan pemain asal Portugal itu untuk bertahan. Namun akhirnya, Bernardo berhasil diyakinkan. Bernardo menerima kontrak baru berdurasi 3 tahun. Jadi, pemain sayap ini bakal menetap di Etihad Stadium, setidaknya hingga tahun 2026 mendatang. Saya telah menjalani 6 tahun yang luar biasa di Manchester City. Dan saya bahagia, bisa memperpanjang waktu saya di sini, kata Bernardo. Syarat dari Sergio Ramos, agar mau gabung Galatasaray. Ditolak 2 klub, tidak membuat Ramos kehabisan opsi. Ex-pemain Real Madrid ini masih ada opsi terakhir, dan paling mungkin terjadi, yaitu ke Galatasaray. Laporan AS mengklaim, kepindahannya hampir pasti. Tidak ada masalah dengan komunikasi awal, antara kedua belah pihak, termasuk tidak ada masalah soal gaji. Hanya saja, Ramos memberikan satu permintaan penting. Ia ingin Galatasaray memastikan satu slot di Liga Champions. Bencana debut Moises Caicedo di Chelsea. Debut buruk Caicedo, lantas jadi berita besar di Liga Inggris. Dia dianggap tidak pantas, membawa beban harga yang terlalu besar. Bahkan, kasus Caicedo ini juga diperhatikan oleh ex-Chelsea, Marcel Desailly. Tidak perlu banyak bicara. Lebih baik, Anda mulai menyesuaikan pola pikir dengan sistem yang baru. Anda harus menyesuaikan diri. Sekarang Anda main di klub besar, tegas Desailly. Dan di klub besar, Anda harus mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik, untuk setiap laga. Manchester City, terpincut dengan seorang pemain Crystal Palace, Eberechi Eze. Berdasarkan hasil pantauan selama setengah tahun, Man City punya impresi yang bagus, untuk pemain blasteran Inggris Nigeria tersebut. Di dalam laporan tersebut dijelaskan, kemampuan Eze fokus pada serangan di sektor sayap, yang jadi faktor terbesar membuat City siap merekrutnya. Sang pemain, juga punya nilai tambah. Eze bisa bermain di banyak posisi, mulai dari sayap kiri, sayap kanan, hingga gelandang serang.